Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, summa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibnu Abdillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah dan melafazkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dan juga berselawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hari ini jika melihat pada sistem penanggalan Hijriyah, maka sesungguhnya kita telah masuk ke bulan Rajab. Maka tidak salah jika memang setiap tahun kita mendapatkan bulan Rajab ini, maka setiap tahun pula kita mengulang kaji hal-hal yang berkaitan dengan Rajab. Keutamaan-keutamaan apa yang Allah berikan pada bulan ini, dan apa amalan-amalan yang Allah perintahkan khusus pada bulan Rajab ini. Bulan Rajab masuk salah satu dari 4 bulan haram. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya bilangan bulan yang Allah akui itu jumlahnya ada 12. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan yang Allah ciptakan itu ada 4 yang Allah istimewakan, yang Allah sebut sebagai bulan hurum, jamak dari kata haram. Di dalam ayat ini Allah tidak menyebutkan apa nama bulan tersebut. Hanya saja jika melihat kepada hadis Rasulullah, maka sesungguhnya Rasulullah telah menyebutkan nama-nama 4 bulan yang Allah sebut sebagai bulan haram itu, yaitu bulan Zulqa'dah, salah satu mutawaliyat kata Rasulullah, 3 berturut-turut, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram, dan satu lagi terpisah baina Jumada wa Sya'ban, antara Jumadil dan juga Sya'ban, yaitu bulan Rajab. Maka jika hari ini kita telah memasuki bulan Rajab, sama artinya bahwa hari ini kita telah masuk bulan haram yang Allah maksud. Apa yang dimaksud sebagai bulan haram? Ada banyak penafsiran. 2 makna yang paling besar adalah bahwa pertama, haram itu diartikan sebagai bulan mulia. Kenapa Allah menyebutkan bahwa bulan ini sebagai bulan mulia? Maka para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak ayat-ayat maupun hadis-hadis yang mendukung bahwa bulan Rajab ini masuk ke dalam bulan mulia. Maka arti haram di situ bukan hanya berarti bahwa bulan itu adalah bulan yang haram dalam artian seperti kita menyebut dalam bab fikih. Tetapi haram di sini pertama maknanya adalah mulia. Artinya Allah memuliakan bulan ini, termasuk ke dalam salah satu 4 bulan yang Allah haramkan tersebut, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan juga Rajab. Maka ada tempat-tempat yang sebenarnya telah Allah muliakan, yaitu diantaranya 2 tanah suci, Mekah dan Madinah. Mekah dan Madinah ini disebut sebagai tanah haram, yaitu tanah yang Allah muliakan. 2 masjid Nabawi dan juga masjid yang di sana di Mekah yang ada Ka'bah juga disebut sebagai 2 masjid haram, yaitu 2 masjid yang Allah muliakan. Dan 4 waktu ini juga disebut sebagai 4 waktu haram, yaitu 4 bulan yang dimuliakan. Maka pada bulan ini sebenarnya pemuliaan bulan ini sudah dimuliakan sejak sebelum adanya Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dalam artian bahwa orang-orang jahiliyah telah memuliakan 4 bulan ini. Maka bulan Rajab ini, khusus di bulan Rajab ini, mereka menyebutnya sebagai bulan Al-Asam, yaitu bulan yang tuli. Yang dimaksud bulan tuli adalah bahwa pada bulan ini tidak kedengaran dentingan-dentingan pedang, tidak kedengaran suara-suara peperangan. Karena tipikal orang Arab, mereka sangat suka berperang untuk permasalahan apapun, masalahan perdagangan, air, kesukuan dan segala macamnya. Tapi khusus untuk bulan Rajab, mereka menyebutnya sebagai bulan Asam, tuli, tak kedengaran apa-apa, karena yang mereka maksud adalah dentingan-dentingan pedang, suara anak panah dan tombak tidak kedengaran pada bulan itu.
Karena pada bulan itu mereka tidak akan pernah berperang. Berikutnya mereka juga menyebut bahwa bulan Rajab itu sebagai bulan Munsilul Ansibah, yaitu di mana anak-anak panah dicabut. Jika anak panah maupun tombak, maka ujungnya bisa dicabut. Maka pada bulan Rajab itu mereka mencabut anak-anak panah dan juga ujung-ujung tombak. Kenapa? Karena mereka memuliakan pada bulan itu dan mereka tidak mau berperang pada bulan itu. Maka bulan ini disebut sebagai bulan haram. Yang kedua, bulan ini yang dimaksud sebagai haram, kita melihat kepada ayat Allah. Allah mengatakan yas'alunaka 'anil syahril haram. Qul qitalun fihi kabirun, kata Allah. Mereka akan bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang bulan haram. Katakanlah bahwa bulan haram itu adalah di mana jika berperang pada bulan itu dosanya akan menjadi dosa besar. Maka makna di haram yang kedua ini adalah bahwa bulan ini bulan yang diharamkan untuk pertumpahan darah. Artinya segala bentuk kejahatan termasuk perperangan diharamkan pada bulan ini. Nah, lalu jika melihat keutamaan bulan Rajab ini, Allah jadikan salah satu sebagai bulan haram. Apa perintah Allah pada bulan Rajab ini? Secara umum Allah mengatakan pada ujung ayat surah Taubah ayat 36 tersebut, "Fala tazlimu fihinna anfusakum." Pada 4 bulan ini jangan kalian menzalimi diri kalian. Apa yang dimaksud dengan menzalimi diri pada ayat ini? Yang dimaksud dengan menzalimi diri adalah berbuat kesalahan ataupun dosa. Apakah di bulan lain kita boleh berbuat salah atau berbuat dosa? Juga tidak boleh. Lalu mengapa Allah mengkhususkan pada 4 bulan ini? Maka ulama menafsirkan bahwa Allah mengkhususkan melarang untuk berbuat salah atau berbuat dosa pada bulan haram ini. Itu maknanya bahwa jika kita berbuat salah pada bulan haram, dosanya akan lebih besar dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya, yaitu bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan bulan Rajab ini. Maka inilah cara Allah memuliakan bulan Rajab ini. Kesalahan yang dilakukan pada bulan Rajab ini akan mendapatkan dosa yang lebih besar dibandingkan dengan bulan lain yang bukan bulan haram. Nah, lalu jika melihat keutamaan bulan Rajab ini, Allah jadikan salah satu sebagai bulan haram. Apa perintah Allah pada bulan Rajab ini? Secara umum Allah mengatakan pada ujung ayat surah Taubah ayat 36 tersebut, "Fala tazlimu fihinna anfusakum." Pada 4 bulan ini jangan kalian menzalimi diri kalian. Apa yang dimaksud dengan menzalimi diri pada ayat ini? Yang dimaksud dengan menzalimi diri adalah berbuat kesalahan ataupun dosa. Apakah di bulan lain kita boleh berbuat salah atau berbuat dosa? Juga tidak boleh. Lalu mengapa Allah mengkhususkan pada 4 bulan ini? Maka ulama menafsirkan bahwa Allah mengkhususkan melarang untuk berbuat salah atau berbuat dosa pada bulan haram ini. Itu maknanya bahwa jika kita berbuat salah pada bulan haram, dosanya akan lebih besar dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya, yaitu bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan bulan Rajab ini. Maka inilah cara Allah memuliakan bulan Rajab ini. Kesalahan yang dilakukan pada bulan Rajab ini akan mendapatkan dosa yang lebih besar dibandingkan dengan bulan lain yang bukan bulan haram. Selain itu, selain dosa, menghindarkan diri dari dosa, ulama juga mengatakan bahwa berbuat amal soleh pada bulan Rajab ini juga akan mendapatkan pahala yang lebih besar dibandingkan dengan selain bulan haram. Nah, maka pada bulan Rajab ini, meskipun tidak ada hadis secara khusus untuk amalan-amalan khusus, tetapi para ulama mengatakan bahwa anjuran untuk beribadah pada bulan haram ini secara umum itu dianjurkan. Artinya ibadah apapun, baik itu puasa, membaca Al-Quran, solat sunat atau ibadah-ibadah lainnya. Walaupun tidak ada ibadah secara khusus, tetapi semua ibadah itu diminta untuk ditingkatkan pada bulan haram ini, termasuklah bulan Rajab ini. Karena bagaimanapun Rasulullah mengatakan bahwa Allah menjadikan bulan ini sebagai bulannya. Rajab syahrullah, Rajab adalah bulan Allah. Wa Sya'ban syahri,
Sya'ban adalah bulanku, wa Ramadan syahru ummati, dan Ramadan adalah bulan umatku. Maka dalam rangka untuk memuliakan itu, amal-amal ibadah yang ditingkatkan pada bulan Rajab itu akan mendapatkan pahala yang lebih besar dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya. Adapun terkait dengan puasa, maka puasa termasuk ibadah yang mesti ditingkatkan pada bulan Rajab ini. Secara umum Rasulullah mengatakan faminal hurum fasum watruk. Maka di antara pada bulan haram itu, kata Rasulullah, berpuasalah, perbanyaklah puasa. Nah, secara umum semua bulan haram termasuk bulan Rajab diperintahkan untuk memperbanyak berpuasa pada bulan Rajab ini. Tetapi di ujung hadis Rasulullah mengatakan watruk, dan tinggalkanlah. Artinya jangan samakan bulan Rajab dengan bulan Ramadan dengan berpuasa sebulan penuh pada bulan Rajab. Namun untuk memperbanyak puasa bulan Rajab ini masuk secara umum dalam dalil itu. Adapun hadis-hadis yang bercerita tentang keutamaan Rajab, maka ulama sepakat mengatakan bahwa sangat banyak hadis yang beredar tentang keutamaan berpuasa pada bulan Rajab ini, hadis-hadis palsu, bahkan di bawah daripada hadis dhaif sekalipun. Namun pada intinya adalah bahwa pada Rajab ini ditingkatkan untuk beribadah, semua ibadah, baik itu puasa, membaca Al-Quran, solat sunat, dan segala ibadah-ibadah lainnya, dan tidak mengkhususkan ibadah-ibadah khusus dan dinisbatkan kepada Rasulullah SAW, kerana akan khawatir terjatuh kepada amalan-amalan bid'ah. Berikutnya Rasulullah SAW juga menganjurkan untuk banyak berdoa pada bulan Rajab ini. Allahumma barik lana fi Rajab, ya Allah berkatilah kami pada bulan Rajab, wa Sya'ban, dan berkatilah juga kami pada bulan Sya'ban, wa balighna Ramadan, dan sampaikan usia kami pada bulan Ramadan. Doa ini dipanjatkan dan diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk dibaca mulai daripada bulan Rajab ini, meminta kepada Allah agar Allah memberkahi kita pada bulan Rajab dan Sya'ban nanti, dan meminta kepada Allah juga agar Allah Subhanahu wa taala menyampaikan usia kita pada bulan Ramadan, yaitu bulan yang penuh dengan hikmah dan amal-amal ibadah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala ganjarannya. Demikian keutamaan bulan Rajab dan amalan-amalan yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, yang pada intinya Rajab ini adalah bulan yang Allah muliakan. Maka sebagai hambanya kita juga berkewajiban untuk memuliakan bulan ini dengan meningkatkan segala amal ibadah kita dan menjauhi diri dari hal-hal yang berbau bid'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.